Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini Leo adalah kebahagiaan abadi untukmu. Wow, untuk bisa mencapai kebahagiaan abadi bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, untuk WA bisa juga menghubungi WA ya, kontak saya di atas ini silahkan, dan itu berbayar. Oke, kita langsung saja untuk mulai. Leo, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu bintang Leo. Leo, Leo, Leo. Kita lihat apa yang terjadi Leo. 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 Ini untuk masalahmu dengan orang-orang yang toksik ataupun yang membuatmu tidak bahagia. Ini pesan semesta. Nanti terakhir baru kita ke inisial dan zodiak ya, dimana kamu terkoneksi dengan orang-orang yang membuatmu terluka dan tak bahagia. Kita lihat di kartu pertama di sini. Ya, wow, di sini ada Eight of Swords. Ada yang membulimu, ada yang membuatmu terluka. Kamu banyak kepahitan dalam diri, banyak kekecewaan dalam diri. Kenapa? Jangan kecewa, ya. Jangan merasa sedih. Kamu berharga, Leo. Jangan terlalu pikir negatif atas tuduhan-tuduhan mereka. Biarlah mereka berucap. Buktikan bahwa apa yang mereka ucapkan itu salah. Ya, kamu itu berharga. Terkadang kamu memendam rasa kecewa, amarah, sakit hati dalam diri, itu dibuang ya. Oke, pesan semesta untukmu dari kepahitan yang kamu alami, yang kamu pendam-pendam ini ya. Orang membulimu biasa aja, nggak usah terlalu menikam. Ini ibaratkan kamu tuh kayak macam ada Nine of Swords ya, menikam dirimu sendiri dari pikiranmu ya. Itu yang membuatmu dirimu stres, pusing. Karena apa? Pikiranmu harus bangkit. Saya merasa bahwa, oh ya, sekali saya sudah bangkit, saya sudah maafkan. Itu di mulut saja. Ya. 50%-nya masih ada dalam hati. Itu yang membuat dirimu tuh kadang-kadang membuat orang lain lagi terpuruk. Macam contoh ya, kok orang-orang ini saya sudah buat baik, tapi kok dia malah buat saya kayak gitu. Besok lagi ada teman ya sama. Saya baikin, dia begitu lagi. Ya karena kamu ibaratkan gini, kamu emosi dengan si A, tapi tiba-tiba muka kamu cemberut kepada si B, jadi si B juga merasa energinya, saya nggak diinginkan ya, saya pergi aja. Ya, walaupun tanpa kata, walaupun mungkin kamu merasa bilang, Kak Ica, saya nggak bicara apa-apa, tapi kok langsung dia pergi, ya karena mukamu. Ataupun karena mencerminkan hati kita. Kalau hati kita tidak bahagia, itu akan kelihatan dari ucapan, tindakan, dan raut muka, wajah, ekspresi. Ya, kebahagiaan abadi nih dari dalam diri. Dimana kamu terlalu banyak memendam rasa emosi, kekecewaan, sakit hati dari masa lalu sampai kamu bawa sampai sekarang. Akhirnya apa? Seolah-olah itu menikammu. Ya, belajar untuk bisa menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang lebih ikhlas, melepaskan. Ya, kalau kamu dekat koneksi dengan orang-orang yang tidak menginginkanmu, hanya memanfaatkanmu, hanya membuatmu terluka, itu bukan tempatmu di situ, Leo. Carilah tempatmu yang memang kamu diinginkan, dihargai, dicintai, dihormati.
Itu tempatmu di situ. Bukan kamu meminta validasi untuk mereka menghargaimu dengan cara, saya banyak duit loh, menghargaimu karena saya pintar loh, menghargaimu karena saya kaya loh, menghargaimu karena cantik saya. Besok dia akan pergi, suatu saat kamu tidak bantu dia. Karena kamu ya mungkin punya kebutuhan juga, dia nggak bantu saya, sudah saya pergi aja. Kenapa? Validasinya dia mau uangmu, bukan dirimu. Ya, Kak Ica, saya putus cinta. Iya, karena apa? Validasinya dia menginginkan dirimu yang seksi. Pada saat kamu sudah gendut ataupun sudah nggak terurus lagi, mereka pergi. Karena apa? Kamu menjual itu. Daya jual kamu tuh itu, bukan daya jual kamu itu artinya mereka menginginkan kamu gitu, bukan dijual juga sih, maksudnya bahasanya kayak gimana kalau daya jual ya. Pokoknya intinya mereka menginginkan karena dirimu, dari jiwamu, bukan karena hartamu, bukan karena kecantikanmu, bukan karena sisi luarmu gitu. Ya, jadi kamu harus lihat dulu nih orang-orang ini datang kepada saya nih maunya apa. Bukan asal terima orang. Kebanyakan Leo itu banyak asal terima orang, baik kepada orang lain. Sampai kamu menyakiti dirimu sendiri, mengabaikan dirimu sendiri, mengabaikan kebahagiaanmu. Ibaratkan, kayak saya nggak apa-apa terluka, nanti saya di surga akan baik-baik saja. Ciptakan surga di dunia ini, nggak usah urus surga yang ada atau tidak di masa depan. Ya, kita kan belum mati. Ya, jangan kita membalas kejahatan dengan, saya nggak bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, saya tidak bilang begitu ya. Ada beberapa yang merasa bahwa saya tidak boleh menjadi orang jahat. Saya bilang kamu tetap ada orang baik, tapi maksudnya jangan terlalu baik. Kita baik boleh, tapi jangan terlalu baik. Bukan berarti saya bilang kamu harus berbuat jahat kepada orang lain, no. Tapi dirimu dulu yang dibenahi. Ya, terkadang itu kamu banyak kepahitan dalam diri sehingga kamu tidak sadar kamu menyakiti orang lain juga. Ini yang semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih up, melihat dirimu, melihat dunia baru, dimana kamu harus berharga, kamu cantik, kamu cerdas. Bukan berarti kamu merasa bahwa karena saya tidak diinginkan jadi mereka pergi, karena saya sudah miskin, karena saya sudah gendut, karena ya itu karena kamu pikirnya seperti itu. Tapi kalau kamu berfokus pada diri kamu, saya cantik, saya cerdas, saya baik, mereka menginginkan karena jiwaku, karena diriku baik gitu ya, pasti mereka akan ke kamu tulus. Nah, di sini juga harus pakai logika. Orang datang ke kamu ini orientasinya apa? Dirimu kah atau hartamu? Terkadang Leo terlalu baik, jadi orang memanfaatkan. Nah, ini belajar ya. Oke, berikutnya apa yang terjadi? Ten of Pentacles, sebuah kesepian ya. Kamu mendapatkan putus nyambung pasangan, dapat pasangan selingkuh, rasa-rasa janda atau duda ya, padahal punya pasangan, ataupun mungkin serasa jomblo padahal punya pacar ya. Bicara tentang kesetiaan, akhirnya kamu pusing lagi ya. Oke. Di sini pesan semesta untuk dirimu, ada Three of Cups dan ada The Chariot ya. Enjoy aja, happy aja. Kalau dia pergi dari dirimu berarti memang dia tidak pantas untukmu. Semesta menjauhkan kamu dari orang-orang jahat. Kenapa kamu harus menangis? Ya, ingat yang terjadi dalam hidupmu itu bukan kebetulan. Itu memang sudah ditakdirkan semesta untuk dirimu, dimana kamu harus mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Kamu harus mandiri, kamu harus berjuang untuk dirimu. Jangan minta validasi atau mengemis cinta. Ingat, kebahagiaan dalam dirimu adalah dari jiwamu, yang membentuk bahagia dari jiwa, dari diri, dari dalam diri. Ya, kita kalau dibilang berjuang untuk diri, membahagiakan diri sendiri tanpa ada mengemis cinta, minta validasi si A, si B, si C untuk datang masuk dalam hidup saya baru saya bahagia. No. Ya. Terkadang kamu kan begitu. Minta saya baik dengan harapan mereka akan baik juga pada kamu. Pada saat kamu berikan kebaikan, mereka tidak baik padamu, kamu marah. Ya itu hak mereka mau baik atau tidak. Jangan marah dong. Kan hak kamu juga, kamu membalas kebaikan mereka dan tidaknya itu kan hak kamu juga. Jangan memendam rasa kecewa, jangan memendam rasa saya harus setia supaya dia setia. Kita nggak tahu karakter orang. Kita tetap setia, berbuat baik. Dia tidak setia sama kita berarti Tuhan jauhkan. Atau sebaliknya, kamu tidak setia sama dia pergi, ya itu karena karakter kamu dijauhkan. Kenapa? Ya dia tidak sevibrasi dengan dirimu.
Carilah orang, jadi artinya gini, kita menarik kebaikan pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Ibaratkan hukum tabur tuai kan. Kalau kita bicara law of attraction ya, apa yang kamu pikirkan itu yang kamu tarik. Apa yang kamu yakini itu yang kamu tarik. Karena bicara vibrasi. Jadi sekarang pikirlah baik-baik. Pasangan saya setia, pasangan saya mencintai saya, pasangan saya memang menyayangi saya, menginginkan saya. Bukan pasangan saya selingkuh nggak ya? Aduh, pasangan saya masih cinta saya nggak ya? Kok happy-happy terus? Jangan sampai dia selingkuh. Itu kan berarti kamu menarik. Ujung-ujungnya dia selingkuh betulan. Kenapa? Doamu. Ya. Jadi apa yang kamu inginkan itu nanti akan terwujud. Ibaratkan panah. Kamu mau inginkan apa? Tujukan itu. Tepat sasaran. Dan itu kan kembali kepadamu. Ibaratkan kayak bumerang juga. Kamu lempar ke sasaran, dia akan balik kepada kamu. Hukum tabur tuai, ataupun kalau mau dibilang ya law of attraction. Apa yang kamu yakini pasti akan kembali atau bisa kamu tarik. Kamu bisa dapatkan itu. Jadi berpikir dan berucap yang baik-baik. Jangan ada cemburu, jangan ada kecewa atau tuduh-tuduh. Nanti itu yang terjadi. Ya, bilang aja pasanganku setia, pasanganku ini, pasangan. Kalau seandainya tidak setia Kak, tapi saya sudah berdoa kayak gitu. Saya sudah afirmasi dan macam-macam, tapi dia kok nggak balik-balik. Berarti dia ditakdirkan bukan untukmu. Kamu lepaskan, izinkan orang-orang yang baik sesuai vibrasimu masuk. Kebanyakan ini ada beberapa ya, minta jodoh. Tuhan, saya mau minta jodoh, berdoa gitu kan. Setelah kamu berdoa, jodoh dia datang, tapi kamu karena masih ada kepahitan dalam diri, tidak membuka pintu hatimu, ya jodohnya pergi. Nah ini bereskan dulu dirimu. Jangan mau minta-minta jodoh padahal diri gak diperbaiki. Ya jodohnya pergi. Makanya perbaiki dirimu. Setelah perbaiki dirimu baru kamu bisa membuka hati untuk orang lain. Ya. Oke, jadi untuk triparty biarkan aja ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, kalau kamu sakit hati karena laki-laki atau perempuan, berarti dia bukan yang tepat untukmu. Carilah orang-orang yang memang mencintaimu, di mana sekelilingmu. Kalau tidak ada pacar, tidak ada pasangan, ya mungkin anakmu, ayah ibumu, keluargamu, itu yang kamu perhatikan. Bukan kamu mencari, aduh saya mau mencari kebahagiaan di belakang gunung, di sana itu ada wanita, ada pria yang di sana nggak kenal yang harus saya. Lihat dulu sekelilingmu. Kalau kamu sudah bisa mengatur dirimu dengan lingkunganmu, sekeliling dengan penuh cinta, kamu bisa mendapatkan cinta tanpa validasi dari kekasih, dari pasangan. Karena kamu dikelilingi dengan orang-orang baik, orang-orang happy. Dan dengan sendirinya orang-orang yang lain di luar sana akan datang kepadamu yang sevibrasi. Makanya saya bilang, ucapkan yang baik-baik, pikirlah yang baik-baik. Karena kamu akan menarik kebaikan. Ya. Oke, berikutnya. Kita lihat di sini, wow, di sini ada Six of Pentacles, keadilan. Ada beberapa yang mungkin menipumu, memanfaatkan kamu, ya. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu. Gak usah takut, apa yang sudah terjadi biarlah terjadi, jadikanlah itu pelajaran, ya. Ikhlaskan, ya. Di sini ada King of Pentacles dan ada Seven of Pentacles, ya. Macam contoh mereka memporotin kamu, ya. Ataupun mungkin kamu diperas gitu, ataupun ya dimanfaatkan. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu di sini bahwa orang-orang yang memang jahat pada kamu, biarlah mereka jahat. Kalau memang seandainya dibilangnya kamu berpikir negatif terhadap mereka, pembalasan apa ya nggak usah. Serahkan, ikhlaskan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalas. Bicara harta gimana Kak Ica? Harta itu akan kembali, entah dalam wujud yang sama ataukah yang berbeda. Ya, jadi kamu kalau dibilang kaya uang, mungkin nanti kamu kerja, kamu ikhlaskan, anggap aja kamu sedekah sama mereka. Selama kamu ikhlas, uang kamu akan balik tuh. Ya, tuh, selama kamu bekerja, pasti akan mendapatkan hasil-hasil yang bagus. Tuh, kamu akan bisa mendapatkan apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang lain. Ini contohnya, kamu akan mendapatkan mungkin dari gajimu, dari apa, tapi bisa juga dari pekerjaan. Ya, dari gaji pekerjaan. Maksudnya entah nanti bagaimanapun ya. Yang penting kamu kerja pasti bisa. Entah dikasih orang, entah dari kerja, entah dari mana, kita nggak tahu. Rezeki kita kan masing-masing. Ya mungkin kamu dapat warisan, atau kamu dapat menang undian, kita nggak tahu. Ataukah mungkin memang karena dari kerja kamu.
ikhlaskan apa yang sudah terjadi di masa lalu, anggap pembelajaran untuk hari esok, jangan sampai kamu salah langkah. Ya, uang itu bisa dicari, tapi belajar dari pengalaman. Ya, jangan kamu sesali, anggap aja kamu ikhlaskan sedekah, ikhlas kepada mereka, itu akan kembali dalam wujud yang sama ataukah tidak. Mungkin kamu kayak harta, ataupun mungkin kamu kayak anak. Ini contoh ya, karena kaya itu kan banyak, kaya kebijaksanaan, kaya sukacita, ya, kaya kesehatan, kaya kan begitu. Banyak loh orang kaya tapi sakit-sakitan, ya dia kaya di duit tapi miskin di kesehatan. Jadi kamu jangan berpikir dari hal uang saja, tapi lihat dari aspek lainnya. Makanya banyak bersyukur. Setidaknya orang-orang yang pergi meninggalkanmu karena uang, suatu saat nanti ya pasti dia akan mendapatkan ganjarannya dari semesta. Kamu lihat saja dari dirimu, kamu sudah menebarkan kebaikan, ikhlaskan, ya, kamu produktif pasti balik seiring waktu nanti. Ini hanya masalah waktu, jangan takut ya. Oke, berikutnya di sini ada the star. Wah, dengan orang yang sombong, angkuh ya. Kenapa kamu terkoneksi dengan orang-orang begini? Bagaimana kamu bisa berbahagia dengan kalau kamu dekat-dekat orang sombong, angkuh, merasa diri paling hebat, merasa diri paling pintar? Ngapain? Itu kamu gak akan bahagia loh. Sesuai tema kita, kebahagiaan abadi itu dalam diri. Kalau kamu tertekan dengan orang-orang sombong, ya berarti kamu harus bisa mencari atau menjaga diri kamu gitu. Yang mana kamu harus bisa lebih up untuk dirimu, bukan memberikan, malah memuji-muji dia dengan kepalsuan. Dan itu yang terjadi. Ataupun bahkan mungkin kamu yang mau dipuji, tapi merasa bahwa dia yang lebih. Akhirnya kamu merasa tersaingi. Ya, hati-hati. Ya, karena kamu dipuji-puji akhirnya mereka protein kamu. Ini hati-hati. Ada yang memuji-muji protein kamu. Ya, ataupun mungkin kamu yang merasa tidak nyaman dengan orang yang sombong dan songong. Ya, tuh di sini ada Eight of Wands dan di sini ada Knight of Wands. Berilah perlindungan untuk dirimu. Kalau kamu sudah tahu bahwa itu orang sombong, songong, nggak usah dekat-dekat. Akhirnya nanti kamu ikut-ikut. Ikut-ikut ini bagaimana Kak Ica? Ya ikut, macam contoh ya, dia punya berlian baru atau emas baru, perhiasan baru. Kamu juga mau. Dengan cara apa? Ya habiskan gajimu. Habiskan, ya nggak apa-apa kalau seandainya kita lebih ya. Tapi ini kan ada beberapa yang memaksakan diri. Nah jangan. Ya akhirnya ambil kredit sana sini. Nggak usah. Untuk bisa mendapatkan pengakuan nggak usah. Ya kalau kamu mampu oke. Tapi kalau kamu tidak mampu jangan dipaksakan. Karena saya lihat di sini ada hutang kartu kredit sangat banyak. Ya, hati-hati bergaul dengan orang yang sombong dan songong. Sombong dan songong sama ya. Sombong dan angkuh. Ya merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar. Ataupun mungkin koneksinya kamu terkoneksi dengan pasangan yang toksik. Ya yang merasa diri paling benar, nggak mau dinasihati, keras kepala. Ya berarti tempatmu bukan di situ. Tadi saya bilang kalau mereka tidak menghargaimu berarti tempatmu bukan di situ. Kamu cari perlindungan, entah jaga jarak, entah menjauh. Tapi di sini saya disclaimer, saya bukan bilang kamu berpisah atau bercerai atau apa, no. Itu semua kembali keputusan kamu masing-masing. Saya cuma di sini ranahnya berbicara tentang kesehatan mental, kesehatan jiwamu, pencerahan untuk dirimu supaya lebih baik. Ya. Karena kalau kita dekat-dekat orang toksik, kasihan diri kita. Kamu gak kasihan pada dirimu. Kamu kasihan, kamu peduli pada orang lain, baru kamu gak peduli pada dirimu sendiri, hatimu sendiri. Itu sangat luar biasa kejam. Ya, kamu gak lihat dari sisi hatimu. Kamu lebih banyak berkorban untuk orang lain. Kak Ica, kita kan harus banyak berbuat baik ya. Tapi kalau terlalu baik jangan. Kita berbuat itu jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu kan nggak bagus. Contoh kamu berlebihan gula akhirnya timbul penyakit kan. Penyakit diabetes. Ataupun terlalu manis nggak enak. Terlalu pahit juga nggak enak. Harus takarannya sama, seimbang. Begitupun energi. Kalau kita baik ya baik. Tapi jangan terlalu baik. Akhirnya dimanfaatkan kamu stres sendiri. Nah ini, kalau kita bergaul dengan orang yang tidak sevibrasi dengan kita yang harus bisa menjaga jarak. Jangan sampai kita ikut-ikutan gaya hidup mereka, akhirnya kita dililit hutang ya, atau memaksakan diri akhirnya kita ribut bertengkar dengan pasangan atau dengan anak. Karena macam contoh ya, kamu ambil kredit ya, terus tiba-tiba pasangan ataupun mungkin stres gara-gara mana biaya hidup, mana bayar angsuran atau apa, akhirnya beribut dengan pasangan, anak juga kamu marahi. Nah itu kan akibatnya. Makanya hidup di dunia ini tuh kita ciptakan karena apa?
kebahagiaan di hidup ini kita harus ciptakan untuk bisa lebih berbahagia dari merasa bersyukur, bukan serakah. Ya, kalau kamu terkoneksi dengan orang sombong-songong, itu berarti orang-orang serakah yang akan menuntunmu ke dalam jurang. Ya, karena pasti kamu ikut energinya. Dan itu terjadi. Ya. Oke, berikutnya di sini ada Page of Pentacles, ya. Orang yang memata-matai kamu, ya, suka gosip, ya, suka kepo, habis itu cibir-cibir cerita-cerita hampir mirip seperti yang tadi, ya. Ada yang memata-matai di sini, orang narsistik, personality disorder juga. Dia mau menghancurkanmu atas prestasimu, dia iri padamu. Ya, apa yang ingin semesta sampaikan dengan orang tukang iri? Wah, repot ya kalau dengan orang tukang iri ya. Nggak usah terlalu fokus pada dia, santai aja. Dia mau iri, dia mau bilang kamu jelek, dia mau bilang kamu penipu, dia mau bilang apa, nggak usah ditanggapin. Ya, semakin kamu tanggapin, semakin dia menang. Ya, ibaratkan itu kan, lihat tuh dia marah, tambah berkobar-kobar dianya. Ya, jadi untuk bisa bisa legan, ya, untuk mengalahkan orang-orang yang bermuka dua itu adalah dengan diam, dengan ketenangan. Jangan ditanggapi. Ibaratkan kalau orang gila, ya, kamu tanggapin bisa-bisa baku pukul kan, bisa-bisa ya pokoknya ibaratkan ada kontak fisik. Karena orang gila kamu lawan. Entah dia tambah besar suaranya, makian ada, bicara kotor ya, bicara yang nggak jelas, terus mungkin kontak fisik. Karena kan orang gila. Nah sama. Kalau kamu sudah tahu bahwa itu tidak benar dan kita tidak terkoneksi dengan orang-orang yang model kayak gitu, nggak usah ditanggapi. Diam itu emas. Coba kamu kalau ke orang gila yang betul-betul orang gila ya, kamu jalan aja lurus, dia mau maki kamu, dia mau apa kamu ya biarin aja. Paling juga dia nanti diam, kamu jalan dia diam, sudah. Pasti orang di luar sana kayak cakap, tapi kan kita malu, dia teriakan kita. Ya tapi nanti kan orang-orang di sekeliling tahu, oh dia gila, nggak ditanggapin. Tapi kalau kamu tanggapin, dia tambah keras, kamu tambah keras, orang berkumpul. Kenapa ya? Iya kan? Jadi gak usah ditanggapin. Biar orang publik yang menilai sendiri karakter siapa. Kamu gak usah karakter siapa, karakter dari masing-masing, entah dirimu, entah dirinya. Gak usah terlalu mau pusing dengan orang-orang yang tidak sevibrasi. Gak usah ditanggapin. Gak usah terlalu masukkan dalam hati. Terkadang kamu masukkan dalam hati tadi kan, akhirnya kamu yang tersakiti. Lebih tenang menghadapi hidup. Lebih banyak bersyukur supaya hidupmu bahagia, ya. Jadi untuk kebahagiaan abadi di sini dari dalam diri. Cintai dirimu, sayangi dirimu, maafkan dirimu, dan baru kamu memaafkan orang lain. Ingat, semesta ada untukmu, semesta bersamamu. Jangan pernah merasa sendiri. Kamu dilindungi semesta. Raihlah apa yang kamu inginkan dari pikiranmu dan keyakinanmu. Ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksimu. Dan untuk koneksi dari inisial, saya sudah menarik energinya juga. Di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf M, ada huruf K, ada huruf G, Y, H, S, U, I, R, N, D, Q, K, T, O, V, A, Z, W, dan J. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial, kamu terkoneksi dengan MK, G, Y, H, S, U, I, R, N, D, Q, K, T, O, V, A, Z, W, dan J ya. Semoga resonate. Kalaupun memang kamu tidak resonate di inisial, ya mungkin dari zodiak, di mana saya sudah menarik energinya juga dari zodiak. Di sini kamu terkoneksi dengan bintang Virgo, ada Gemini, Leo, ada Aquarius,
Sagittarius, Scorpio, Capricorn, dan Aries. Oke, jadi untuk koneksi di sini dari zodiak kamu terkoneksi dengan bintang Virgo, Gemini, Leo, Aquarius, Sagittarius, Scorpio, Capricorn, dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.